Jejak-jejak ini jangan sampai hilang ke generasi-generasi berikutnya. Makanya kenapa kalau kita maulid, anak-anak kita ajak nggak apa-apa, anak muda kita rangkul, anak-anak kecil diajak nggak apa-apa, supaya nanti mereka juga akan melihat, mengenang terus. Oh, di kampung Penggilingan nggak pernah berhenti, setiap tahun ada acara maulid, anak-anak kecil dibawa, anak-anak muda ikut semuanya. Nanti mereka akan regenerasi terus, menjaga tradisi yang sudah menjadi apa? Menjadi adab kita, kebiasaan kita. Da'bus salihin, yang merupakan ini merupakan thariqahnya, jalannya orang-orang soleh, sebagai bentuk mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil 'adil 'azim sayyidina Muhammad al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para habaib, para tuan-tuan guru, wabil khusus kita doakan bersama Al-Walid Sahibil Fadilah Kiai Haji Hasan Basri, yang sekarang beliau sudah berada di kota Madinah. Sedianya beliau berkumpul bersama dengan kita di sini. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat wal afiat pada beliau dan keluarga serta jamaahnya, dan kembali pulang berkumpul berjumpa lagi dengan kita dalam keadaan selamat, membawa umroh mabrurah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratul Mukarram Kiai Haji Ahmad Fauzi selaku guru tetap juga di Masjid Jami Al-Hidayah ini. Mukarram Bapak Ustadz Haji Nur Hasan beserta seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Jami Al-Hidayah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kalimat yang indah untuk kita aturkan pada kesempatan malam yang penuh barokah ini, bertepatan pada Lailatul Ahad. Baru saja kita tadi masuk bulan Rabiul Awal tanggal 12. Alhamdulillah, di bulan ini, pada malam ini kita dapat mengadakan peringatan sekaligus perayaan Maulid atau Maulud Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita nyebutnya kalimat Maulid, memperingati tentang hari dan tempat. Jadi kalau kita sebut Maulid, kalau kita sebut Maulud, yaitu tentang yang dilahirkannya, maka boleh kita menggunakan kata Maulid, boleh juga menggunakan kata apa? Maulud. Maulud adalah baginda Rasulullah SAW. Maulid kita mengenang tempat dan kapan beliau dilahirkan. Ada satu hadis sahih yang bersumber dari Abbas bin Abdul Muttalib, yang merupakan paman dari baginda Rasulullah SAW. Beliau pernah bermimpi, dalam mimpinya itu bertemu dengan Abu Lahab. Kebetulan Abu Lahabnya sudah meninggal dunia. Ketika itu Abu Lahab ditanya oleh Abbas dalam mimpi beliau. Hadis ini sahih karena riwayat daripada Imam Bukhari Muslim. Maka nanti banyak para ulama menjadikan ini sebagai salah satu dalil atau dasar betapa bahagianya bagi umat Nabi Muhammad yang mengadakan peringatan atau perayaan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bahasa orang cakungnya begini: wahai Abu Lahab, apa yang sedang kau rasakan?
Ya seperti yang kau lihat aku disiksa setiap hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengakuan Abu Lahab, dia disiksa setiap hari oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi setiap hari Senin siksaku diringankan oleh Allah. Kata dia begitu. Setiap hari Senin siksaku diapain? Diringankan oleh Allah. Abbas kembali bertanya, apa yang membuat kamu setiap hari Senin kok diringankan siksanya? Padahal jelas-jelas ada satu surat yang menceritakan tentang Abu Lahab, yang di situ Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana ruginya, bagaimana sialnya nasib yang ditanggung oleh Abu Lahab dan istrinya. Kemudian Abu Lahab mengatakan begini, dulu ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, aku sangat bahagia, kata dia, bahwa ternyata Muhammad itu adalah keponakanku. Begitu aku mendengar bahwa beliau itu lahir, aku merdekakan budakku yang bernama Suwaibah. Dia memerdekakan budak yang bernama siapa? Suwaibah. Saking apanya? Saking bahagianya, saking girangnya mendengar kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kisah ini dibuatkan satu syair oleh salah seorang ulama dari kalangan ulama Sunni dalam kitab yang berjudul Wirdus Shadi fi Maulidil Hadi. Ini karangan Syekh Al-Hafidz Ibnu Nasiruddin. Syairnya sering dibacakan oleh guru-guru kita, yang mengatakan begini, apa katanya? Idza kana hadzaka firanja adammu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama zannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini kalau kita di pesantren dulu ini pakai baharnya bahar tawil. Bahar tawil. Idza kana hadza kafirun ja'a dzammu. Apabila orang kafir ini saja ja'a dzammuhu, yang sudah jelas-jelas datang celaannya dari Allah Subhanahu wa taala, wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada, dan dinyatakan tabbat yadah fil jahimi mukhallada. Allah menyebutkan kata tabbat yada abi lahabiu wa tab fil jahimi mukhallada, di neraka jahanam dia selama-lamanya. Ata annahu fi yaumil itsnai daima. Kata-kata ata di sini menunjukkan ada satu hadis yang dinyatakan waqad sahha, sungguh hadis itu dinyatakan sahih, ya. Annahu fi yaumil itsnaini daima, bahwasanya Abu Lahab setiap hari Senin daima, selama-lamanya, setiap hari Senin, yukhaffafu anhu, diringankan siksanya, lisururi bi ahmada, lantaran dia pernah girang, pernah senang, bahagia mendengar lahirnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang udah jelas-jelas dikatakan tabbat yada abi lahabi wa tab fil jahimi mukhallada, yang dinyatakan bahwa dia selama-lamanya disiksa di dalam api neraka, ternyata setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Bisururi bi ahmada, karena senang atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Lalu di ujung bait syair ini dikatakan, fama zannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka bagaimana kalau ada orang yang bukan hanya dia gembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW, tapi dia juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sampai meninggalnya pun tetap mempertahankan imannya kepada Allah, imannya kepada Rasulullah SAW. Ini bisa kita bayangkan betapa besarnya fadilah orang yang bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka Allah berfirman,
Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan ya Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan sebab fadilah Allah, karunia Allah, wa rahmatihi, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa fadilah terbesar yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ini? Yaitu lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ditanya apa rahmat yang paling terbesar yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ini, maka jawabannya adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebesar-besar fadilah yang Allah berikan kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebesar-besar rahmat yang Allah turunkan kepada alam semesta ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa khairum mimma yajma'un. Itulah sebaik-baik apa yang mereka kumpulkan. Kita kumpul di sini berzikir karena kita memperingati lahirnya Muhammad SAW. Ini sebaik-baik perkumpulan. Kita kumpulkan harta kita makan bareng, kita sedekah bareng, kita zikir bareng, kita ngaji bareng, kita salawatan bareng. Inilah sebaik-baik perkumpulan. Allah katakan, huwa khairum mimma yajma'un. Tidak ada sebaik dan seindah kita kumpul karena dasar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita ditanya di masjid ini ngadain maulid setahun berapa kali? Cuma sekali kan? Cuma sekali. Rasulullah itu maulidnya setiap seminggu sekali, atau mungkin bahkan setiap hari. Karena begini, ketika ditanya oleh sahabat, ini riwayat daripada Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnain. Nabi kita pernah ditanya tentang mengapa ya Muhammad, ya Rasulullah, engkau puasa setiap hari Senin. Qala, jawaban Nabi apa? Fihi yauma wulidtu wa fihi unzila alayya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Rasulullah ditanya, kenapa engkau puasa setiap hari Senin? Karena di hari Senin itulah aku dilahirkan. Karena di hari Senin itu pula aku diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mensyukuri kelahirannya itu seminggu sekali dengan cara apa? Berpuasa. Apa itu bukan merayakan kelahiran beliau? Saya tanya, apakah itu bukan berarti beliau merayakan atau memperingati kelahiran beliau? Jelas beliau mensyukuri atas kelahiran dirinya. Setiap hari Senin dia berpuasa. Jadi kalau ada orang sampai saat ini masih ngomongin tentang maulid bid'ah, udah ketinggalan. Udah nggak perlu kita ributin lagi. Rasulullah itu bukan setahun sekali maulidnya, seminggu sekali berdasarkan hadis ini. Dia memperingati kelahirannya, dia mensyukuri kelahirannya dengan cara shaumi yaumil itsnain, berpuasa pada hari Senin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka beruntung kita hadir di sini, kita kumpul di sini karena kita mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ada orang Arab Badui yang bertanya tentang hari kiamat, Rasulullah kembali bertanya, "Mastata, apa yang telah engkau persiapkan? Apa yang telah engkau persiapkan?" Ente nanya tentang hari kiamat, apa yang sudah ente persiapkan? Bahasanya, aku tidak mempersiapkan apa-apa ya Rasulullah. Aku hanya mencintai engkau. Aku hanya menjalankan sholat yang wajibnya saja, puasa yang wajibnya saja, zakat yang wajibnya saja, haji juga mungkin yang wajibnya saja. Tapi lebih daripada itu, aku karena mencintai engkau. Modalnya mencintai Rasulullah SAW. Apa jawaban Nabi? Rasulullah mengatakan, almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Orang itu nanti akan dikumpulkan beserta orang yang ia cintai, dan engkau akan dikumpulkan beserta orang yang engkau cintai. Orang Arab Badui ini mencintai Rasulullah SAW, maka dia akan berkumpul bersama Rasulullah SAW. Kita pun yang mencintai Rasulullah SAW, cintanya kita bukan hanya sekedar memperingati, mengingat kelahiran beliau,
tapi juga kita menapaktilasi apa yang sudah menjadi sunnah-sunnah beliau. Apa yang Rasulullah cintai, itu kita cintai. Rasulullah cinta kepada anak-anak yatim. Apakah kita sudah mencintai anak-anak yatim? Rasulullah melangkul orang-orang fakir miskin, mengayomi orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang membutuhkan uluran tangan orang lain. Pertanyaan saya, apakah kita sudah meniru perilaku Rasulullah SAW? Jadi bukan hanya sekedar kita memperingati, bukan hanya kita sekedar mengingat, apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah menjadi kebiasaan kita. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk kita berbakti kepada orang tua. Ikuti sunnahnya, bakti kepada orang tua. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk duduk di majlis-majlis ilmu, menceritakan tentang fadilah majlis ilmu, menceritakan tentang fadilah thalabul ilmi. Maka kita ikuti apa yang menjadi nasihat-nasihat beliau. Inilah. Maka memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Maulidun Nabi atau Maulud, maka sesungguhnya adalah kita belajar kembali untuk bisa mengenang, mengenal, mengetahui apa yang disampaikan nanti oleh guru-guru kita. Apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah di rumah, apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah bergaul dengan tetangganya, apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah bergaul dengan masyarakat, apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah ketika bergaul kepada sesama muslim, apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah SAW ketika bergaul kepada orang-orang yang belum menjadi muslim. Bagaimana sikap Rasulullah SAW kepada orang-orang yang mencintai dirinya maupun yang memusuhi dirinya. Ini yang menjadi pegangan kita. Maka diingat, terus diingat, terus diingat, terus diingat. Betul, sebelum abad 300, sebelum abad ketiga atau sebelum tahun 300 Hijriah, memang belum ada hal seperti ini, belum ada. Ngumpul bareng kita membaca tentang apa? Riwayat sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian di tahun, ada yang mengatakan sejak tahun 300 Hijriah sampai tahun 400 Hijriah sekian. Tapi kalau kita mengacu kepada beberapa peristiwa yang pernah dijalani oleh salah seorang gubernur di Irak, ini saya menemukan di dalam kitab Tuhfah Hawasi, kitab Hawasi yang merupakan sarah daripada kitab Tuhfatul Muhtad Bisharhil Minhaj. Itu di jilid 7 pada bab tentang babul walimah itu diceritakan sekitar tahun 549 sampai tahun 630 itu digelorakan peringatan-peringatan seperti ini, dan pelopornya itu salah seorang gubernur muslim di negeri Irak. Dia bernama Al-Malikul Muzaffar Sahibul Irbil. Jadi Irbil itu merupakan salah satu kota di wilayah Irak. Dia punya gubernur namanya Al-Muzaffar, dikenal juga dengan sebutan Abu Sa'id Al-Muzaffar. Kenapa digerakkan seperti itu? Karena melihat sudah mulai melemah orang Islam. Kumpulnya bukan kumpul untuk berzikir, bukan kumpul untuk belajar ilmu, bukan kumpul untuk bagaimana cara memperkuat agama, menyebarkan syiar-syiar agama, tapi kumpulnya perkara-perkara yang sepele-sepele. Bahasanya cuma begadang, tapi nggak ada manfaatnya begitu. Akhirnya disemangatkan kembali. Banyak mereka yang sudah melupakan sejarah bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dengan para sahabat, sehingga dikumpulkan di situ. Ya, itu salah seorang raja yang bernama Al-Malikul Muzaffar Sahibul Irbil. Jadi dikatakan bahwa dia ini seorang gubernur Irak yang soleh. Dikumpulkan seluruh ulama-ulama. Maka di dalam kitab Fatawa dari Imam Asyuyuti dikatakan bahwa ya kalaupun disebut bid'ah, ini termasuk min ahsanil bid'ah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sangat bersyukur umat Islam di Indonesia begitu maraknya menggemakan syiar-syiar seperti ini. Ya, sangat bersyukur sekali. Apalagi kalau kita melihat di Jawa Timur, ya, di Jawa Tengah, itu kalau acara maulid, atau mungkin kita lihat di Banten, Pandeglang itu, kalau acara maulid itu dia bikin perahu-perahuan,
Dia bikin apa itu? Sejenis kayak apa? Kalau kita acara Agustusan itu dibikin mobil-mobil yang besar-besar gitu. Tapi di sana itu kayak ya dibikin pawai tapi berupa makanan-makanan ya yang disajikan untuk disedekahkan kepada sesama kaum muslimin. Jadi ternyata di wilayah-wilayah tertentu hanya kita saja barangkali maulid ya kita adakan seperti ini. Di sana itu dibikin pajangan-pajangan gitu ya, sejenis bingkisan-bingkisan yang dibikin sedemikian seninya. Ada yang dibikin bentuk perahu, dibikin bentuk mobil, dibikin bentuk rumah. Yang isinya semua itu makanan-makanan. Ya, dibikin rombe-rombenya itu, ya simbol-simbolnya dibikin subhanallah tabarakallah. Karena apa? Supaya jejak-jejak ini jangan sampai hilang ke generasi-generasi berikutnya. Makanya kenapa kalau kita maulid anak-anak kita ajak nggak apa-apa. Anak muda kita rangkul, anak-anak kecil diajak nggak apa-apa. Supaya nanti mereka juga akan melihat, mengenang terus. Oh, di kampung Penggilingan nggak pernah berhenti, setiap tahun ada acara maulid. Anak-anak kecil dibawa, anak-anak muda ikut semuanya. Nanti mereka akan regenerasi terus, menjaga tradisi yang sudah menjadi apa? Menjadi adat kita, kebiasaan kita. Da'bus salihin yang merupakan thariqahnya, jalannya orang-orang soleh sebagai bentuk mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja saya mohon dimaafkan, malam ini saya tidak bisa ikut sampai tuntas, tapi hadirnya saya datang sampai di sini tadi sejak sebelum maghrib. Ini satu kenikmatan buat saya. Alhamdulillah saya bisa kumpul dengan keluarga saya di sini, dengan jamaah di sini. Karena di waktu yang berbarengan kebetulan sudah jauh-jauh hari di kampung saya di Sukatani pun malam ini ada acara yang sama. Karena Sukatani sini kan jauh, jadi kalau saya nanti pulangnya setelah acara di sini, kasihan bapak-bapak, ibu-ibu yang nunggu di sana. Jadi saya mohon izin, mungkin nanti begitu selesai Isya, saya langsung izin pulang. Itu saja barangkali sekedar untuk bahasa wong Banten mungkin ngeling-ngelingaken kun ya. Ngeling-ngelingaken itu nginget-ngingetin ya, supaya kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil manfaat, faedah dari apa yang sedang kita peringati hari ini. Mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua sehat walafiat, anak, cucu, keturunan kita, terutama orang-orang yang telah mewakafkan hartanya menjadi Masjid Al-Hidayah, mewakafkan tenaganya, mewakafkan pikirannya, gagasannya, semuanya untuk masjid ini. Yang sudah wafat, kita doakan semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidup, kita doakan semoga diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.